Di antara tanda Allah telah berpaling dari hidupmu ketika engkau terlalu tersibukkan dengan dunia sampai lupa dengan ibadah. Padahal ibadah itu akan engkau bawa, dunia yang menyibukkan engkau itu akan engkau tinggalkan. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat semuanya Bu ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita tegakkan kecuali Allah yang maha berkehendak agar kebaikan itu bisa kita lakukan. Alhamdulillah, nikmat yang terbesar yang hari ini kita rasakan adalah nikmat kehidupan. Ya, dan dengan nikmat hidup itu kita bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya keislaman karena Allah masih menghidupkan kita. Kita itu kalau dikasih duit mungkin 10 juta, ada orang yang ngasih kita duit 10 juta, contohnya begitu ya Bu ya. Mungkin kita akan senang ya, dan kita akan bersyukur. Kalau ada orang ngasih kita duit 100 juta, kita akan senang dan kita akan bersyukur. Ya. Tapi kalau kita ditanya ini, kita dikasih duit 10 juta, 100 juta, tapi hidup kita berakhir gitu ya. Masya Allah, nggak mau kita ya. Ngapain ya? Meninggal tapi punya duit 1 miliar 100 juta udah nggak ada gunanya. Orang kalau hidupnya berakhir maka apa? Apapun genggaman harta yang dia miliki sudah tidak bermanfaat. Tapi alhamdulillah kita hidup hari ini ya. Kita hidup dan kita mengakui bahwa nikmat kehidupan itu lebih besar dari berapapun harta yang kita miliki. Ya, maka bersyukurlah. Ya. Kadang-kadang kita bangun di waktu subuh, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Kadang-kadang baca doa bangun tidur aja kita suka lupa gitu ya. Padahal kita tahu nikmat kehidupan itu lebih besar dari nikmat harta yang kita miliki. Ya, kita kalau dikasih duit 100 juta, 1 miliar kita senang. Tapi kalau kita udah nggak ada, udah meninggal dunia kita, udah nggak ada gunanya harta itu. Tapi kadang-kadang ketika Allah masih menghidupkan kita di pagi hari, Allah bangunkan kita, kadang kita lupa untuk bersyukur. Makanya doa bangun tidur itu Bu, itu doa bersyukur Bu. Ya hafal kan ya? Ya hafal ya doa yang terdapat di hadis Sahih Muslim. Ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ini kan doa bersyukur ya. Doa karena Allah menghidupkan kita setelah kematian kita. Nah, makanya di hadis ini dikatakan bahwa tidur itu sahabatnya mati. Makanya banyak orang yang tidur nggak bangun-bangun lagi dia. Nah, alhamdulillah Allah masih bangunkan kita. Mudah-mudahan nikmat kehidupan ini kita isi dalam rangka untuk beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk menempuh jalan ketaatan itu. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah dan uswah hasanah kita. Ya, mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ummahat semuanya, kita kembali hadir dan alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang satu ayat yang sangat penting di dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lanjutan dari materi kajian yang sebelumnya. Ya, makanya ayat yang pendek, yang singkat itu dia punya faedah yang sangat luas dan mendalam. Kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau rahimallahu taala, kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, inna sirrul Quran al-Fatihah. Sesungguhnya semua kandungan Al-Quran itu, Al-Quran yang 30 juz itu dengan ribuan ayat di dalamnya, semua kandungan Quran itu terdapat dalam satu surat, namanya surat Al-Fatihah.
Makanya Al-Fatihah itu dikenal dengan Ummul Quran, induknya Quran atau induknya kitab. Ya, karena semua kandungan Quran itu terdapat dalam Sab'ul Masani, 7 pujian yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Kemudian wasirruha, dan semua kandungan Al-Fatihah, Al-Fatihah yang 7 ayat itu semua kandungannya, maka terdapat dalam satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bayangkan ribuan ayat Al-Quran itu pada intinya itu terkandung dalam satu ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dia memiliki pembahasan yang sangat luas. Ya, nanti kita juga singgung ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat setelahnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa kita dituntut oleh Allah untuk kemudian kita satu-satunya beribadah hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah. Makanya makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijelaskan oleh para ulama. Maknanya adalah na'buduka wahdaka wa nasta'inu bika wahdaka. Satu-satunya kita beribadah hanya kepada Allah dan satu-satunya kita minta tolong hanya kepada Allah. Ya, berarti di sini ada kata-kata al-ibadah, beribadah hanya kepada Allah, dan juga ada kata-kata al-isti'anah, yaitu minta tolong hanya kepada Allah. Maka ingat, poin yang pertama, bagaimana kemudian kita menempatkan ibadah kita hanya kepada Allah. Ya, na'buduka wahdak, satu-satunya kita jadikan Allah untuk kita ibadahi, zat untuk kita ibadahi. Dan kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Apa ayatnya? Di surat Az-Zariyat. Az-Zariyat itu surat yang ke 51. Ya, 51 di ayat yang ke 56. Allah bilang kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tujuan kita berada di muka bumi ini. Tujuan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa, Bu? Tujuan kita hidup, Bu, untuk ibadah. Ibadah. Jadi bukan kerja ya, Bu, ya. Kalau kerja nanti jadinya hutang gitu, ya. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk apa? Ibadah. Itu tujuan kita diciptakan oleh muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Makanya kita janjikan sama Allah untuk menjadikan kehidupan ini untuk kita beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan janji kita jadikan sholat kita, ibadah kita, ya, kehidupan kita, kematian kita untuk Allah. Tapi dalam realitas kehidupan kebanyakan manusia melabrak janjinya, mengkhianati janjinya. Coba sehari-hari kita lebih banyak beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah? Tidak beribadah, Bu, ya. Yuk, kita jawab aja masing-masing, ya, Bu, ya. Kita lebih banyak ingat sama Allah atau lupa sama Allah? Coba kita cek. Padahal kita janji kehidupan kita, kematian kita hanya untuk Allah. Ya. Banyak manusia ketika dia menegakkan sholat, dia ngaku dia beribadah kepada Allah. Tapi habis dia sholat, maka kemudian dia menjadi hamba-hambanya dunia. Ya. Bahkan ibadah itu dilaksanakan di sisa-sisa waktu. Makanya lihat ada orang yang sholatnya serba mepet, kan? Zuhur mepet ke asar, gitu kan? Asar mepet ke maghrib,
maghrib isya di jamak jam 10 malam, nah, tiap malam begitu. Dengan berbagai macam alasan. Maka Masya Allah banyak orang yang kemudian mereka mengkhianati janji-janji mereka, padahal Allah bilang tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, coba 24 jam waktu yang Allah siapkan kepada kita, itu berapa persen sih yang kita pakai untuk ibadah? Kita tahu ya bahwa sholat duha itu ya mulai pelaksananya mulai setelah matahari terbit, setelah matahari terbit sampai masuknya waktu zawal, ketika matahari mulai condong ke arah barat, artinya ketika mulai masuk waktu zuhur. Kita tahu ya rata-rata berarti setiap hari duha itu dia punya rentan waktu sekitar 6 jam. Allah siapkan tuh tiap hari kasih waktu 6 jam, tapi kadang orang duha 5 menit untuk duha, menegakkan duha hanya 5 menit saja, itu banyak orang yang tidak mampu untuk menegakkannya. Padahal 6 jam tuh Allah kasih. Padahal dia ngaku apa? Ngaku bahwa tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Ya, dikasih tiap hari oleh Allah waktu 6 jam untuk kita menegakkan duha. Pakai 5 menit saja untuk kemudian kita sholat duha mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat 2-2. Kadang orang nggak mampu untuk melaksanakannya. Ya. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita waktu sepanjang hari, sepanjang malam. Tapi kadang orang-orang kemudian Masya Allah ya, kadang untuk melaksanakan zikir pagi yang mungkin cuma 30 menit, bahkan nggak nyampe ya, zikir petang yang hanya 30 menit, orang nggak mampu untuk melaksanakannya dengan alasan berbagai macam kesibukan ya. Kadang kita mau tidur aja, baca doa mau tidur saja kadang kita suka lupa. Banyak kan hari ini kita tidurnya kita dianterin sama handphone kita. Lagi nonton YouTube ketiduran gitu ya. Oh Ustadz yang ditonton kan kajian Ustadz gitu ya. Alhamdulillah kalau yang nontonnya kajian gitu ya. Lagi sibuk nonton Facebook, baca Facebook ketiduran, kebanyakan begitu. Kadang baca doa mau tidur saja kadang kita lupa. Ya, kata Nabi kita yubghidullah, Allah benci. Sama siapa Allah benci? Orang-orang yang kata Nabi kita kal jayfi bil lail wal himaru bin nahar. Itu orang yang seperti keledai di siang hari dan menjadi bangkai di malam hari. Nah, jadi keledai di siang hari tapi jadi bangkai di malam hari. Apa itu maksudnya? Kalau dia di siang hari artinya dia nggak ngerti prioritas kehidupan, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah. Dia sibuk dengan dunia yang akan dia tinggalkan, dia lupakan ibadah yang akan dia bawa. Ya, makanya kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala, kata beliau, di antara tanda Allah telah berpaling dari hidupmu, tanda Allah itu berpaling dari hidupmu ketika engkau terlalu tersibukkan dengan dunia sampai lupa dengan ibadah. Padahal ibadah itu akan engkau bawa, dunia yang menyibukkan engkau itu akan engkau tinggalkan. Nah ini keledai di siang hari, dia nggak ngerti prioritas kehidupan, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah. Bagaimana dengan bangkai di malam hari? Ya, maka dimaknai bangkai di malam hari itu adalah orang yang kemudian jangankan untuk berzikir di malam hari, jangankan untuk membaca zikir di petang hari, kadang untuk membaca doa mau tidur saja dia lupa. Kalau lupa kemudian semalam 2 malam mungkin dimaklumin. Tapi kalau tiap malam dia lupa, nah bukan lupa namanya itu, ya kebiasaan namanya. Nah ini adalah bangkai di malam hari. Nah maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingat ya, kehidupan ini untuk kita beribadah kepada Allah. Allah kasih waktu kita sepanjang malam, sepanjang siang, kadang untuk berzikir saja kadang orang lupa. Ya. Allah kasih kita waktu 24 jam. 24 jam kita dikasih waktu sama Allah. Tapi kadang buat baca Quran 1 halaman saja yang hanya butuh waktu cuma 2 menit. Ya, kadang masih banyak di antara kita yang yang tidak bisa melakukannya dengan berbagai macam alasan. Ya. Nah, maka banyak kemudian manusia ketika mereka beribadah, mereka ngaku mereka menyembah Allah,
tapi di luar ibadah mereka jadikan dunia sebagai sembahan-sembahan mereka. Maka ingat, hakikat Allah ciptakan kita ke muka bumi ini dalam rangka kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Apa tadi bunyi ayatnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Az-Zariyat ayat 56. Coba lanjutin ayat berikutnya. Ada yang menarik di ayat berikutnya itu. Allah katakan ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Jadi ingat, di ayat 56 itu Allah bilang tujuan kalian Allah ciptakan ke muka bumi ini untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itu di ayat 56-nya. Tapi di ayat berikutnya itu Allah bicara tentang perkara rizki. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku tidak meminta kepada kalian rezeki, dan aku juga enggak meminta kepada kalian untuk dikasih makan, kata Allah. Setelah Allah bicara tentang perkara ibadah, itu Allah kaitkan dengan rezeki. Dan Allah bilang innallaha huwar razzaq, dan ketahui Allah itu razzaq. Allah punya sifat razzaq, pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan Allah itu punya kekuatan yang sangat kokoh. Apa maksudnya? Kenapa di ayat itu setelah Allah bicara tentang perkara ibadah, kemudian Allah bicara tentang masalah rezeki? Karena banyak orang beralasan ketika mereka tidak maksimal ibadah, itu alasannya gara-gara nyari rezeki. Makanya Allah bilang nggak usah khawatir dengan rezeki sepanjang kita beribadah kepada Allah. Sepanjang kita mentaati Allah, insya Allah berapapun rezeki yang kita dapatkan itu Allah titipkan keberkahan di dalamnya. Allah berikan keberkahan di dalamnya. Ya, makanya Allah sedang mengatakan kepada kita, memberikan sebuah irsyad kepada kita. Kenapa? Ketika Allah bicara tentang masalah ibadah dan ayat berikutnya itu Allah singgung tentang masalah rezeki. Allah sedang katakan kepada kita, kalau betul-betul kita beribadah kepada Allah, ingat pesan dari Bunda Hajar. Siapa Bunda Hajar, Bu? Istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Bunda Hajar? Innallaha la yudayyi'una abadan. Sepanjang kita beribadah kepada Allah, sepanjang kita mentaati Allah, maka Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Maka orang-orang beriman itu nggak usah khawatir dengan rezeki, Bu. Berapa usia rezeki kita? Usia rezeki kita itu sama dengan usia kehidupan kita. Usia rezeki kita itu sama dengan usia datangnya kematian kita. Makanya di hadis Nabi yang sahih dikatakan, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la adrakahu rizqa kama yudrikumul maut. Rezeki kalian akan mencari kalian, rezeki kalian itu akan mencari kalian seperti kematian akan mencari kalian. Jadi kalau kita masih hidup nih hari ini, berarti masih ada jatah rezeki kita. Kalau ada orang yang udah meninggal dunia kemarin, berarti memang sudah habis jatah rezekinya. Udah habis jatah rezekinya, udah ditakar sama Allah, udah ditetapkan sama Allah. Makanya Allah ketika menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah, Allah kaitkan dengan perkara-perkara rezeki. Karena banyak orang beralasan, ya, mereka nggak bisa maksimal ibadah itu karena nyari harta. Makanya apa fitnah yang terbesar di akhir zaman yang menimpa umat ini? Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, inna likulli ummatin fitnatun. Kata Nabi kita yang mulia, setiap umat-umat terdahulu itu setiap mereka itu punya ujian kehidupan yang berbeda-beda. Wal fitnatu hadhil ummah, dan fitnah yang terbesar yang melanda umat ini, al-mal, yaitu fitnah harta. Nah, fitnah harta. Makanya ibu-ibu harus diperhatikan. Kalau kita melihat nih, ya, berbagai macam kemaksiatan yang muncul kemaksiatan, maka coba lihat, semua kemaksiatan apapun itu ujung-ujungnya berkaitan dengan fulus. Nah, ya Bu, ya, kata orang di zaman sekarang itu apa?
bil fulus mulus gitu ya, dengan duit urusan mulus gitu ya, bidunil fulus mampus gitu ya, nggak ada duit mampus gitu ya. Maka Nabi yang mengatakan ya, fitnah yang menimpa umat ini berkaitan dengan harta. Coba lihat apapun cerita maksiatnya, penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, kasus kriminal, pembunuhan, maksiat apapun, ujung-ujungnya itu kepentingannya duit itu. Itu Nabi yang mengatakan al fitnah tuh ya, yang fitnah ujian yang menimpa umat ini berkaitan dengan, makanya Allah kuatkan kita. Kalau kita betul-betul tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah, kita bekerja niatnya untuk ibadah kepada Allah. Ya, ibu-ibu melayani suami niatnya sebagai ibadah kepada Allah. Ibu-ibu ngurusin anak-anak di rumah niatnya untuk ibadah kepada Allah, yakin. Ya, urusan rezeki itu Allah yang bilang, itu Allah jamin kata Allah. Yang kafir aja Bu, yang durhaka sama Allah aja dikasih makan sama Allah. Masa kita beriman kepada Allah kita nggak yakin dengan rezeki yang Allah berikan? Makanya kata Bunda Hajar, innallaha la yudayyi'una abadan. Sepanjang kalian beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan keimanan kepada Allah, maka Allah nggak bakalan menyia-nyiakan kalian. Allah jaga kalian, Allah jamin kalian. Ini janji Allah. Nah, tapi kadang-kadang kita apa? Letak problemnya, masalahnya kita nggak yakin dengan janji Allah, ya. Nah, sehingga banyak orang kadang-kadang melabrak ibadah, ya, menjadikan ibadah di sisa-sisa waktu gara-gara untuk mengejar perkara-perkara dunia. Ini orang yang akan sangat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tingkatkan, kuatkan. Di beberapa bulan yang lalu kita bahas materi tentang tawakal. Nah, itu kan janji Allah itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Kalau kita betul-betul ibadah nih, terus kemudian kita pasrah, kita serahkan urusan kita kepada Allah, kita yakin dengan kebesaran Allah, yakin Allah akan cukupkan kalian. Makanya kita kan doa keluar rumah aja Bu, doa keluar rumah aja itu kan doanya doa tawakal kan? Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu ibu-ibu kalau keluar rumah baca doa itu langsung didoain oleh malaikat Bu. Apa kata hadis? Kata Nabi kita, idza kharajar rajulu min baitihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu hina izin. Ketika itu malaikat bermohon kepada Allah, mendoakan dia 3 perkara. Kata malaikat, hudita wa wuqita wa kufita. Ya Allah, bimbing orang ini agar dia berjalan di muka bumi ini dalam bimbinganmu, agar dia mendekati yang benar dan menjauhi yang batin. Kata malaikat, wuqita, jaga dia, dijaga oleh malaikat. Kita nggak butuh penjagaan siapapun, Allah sebaik-baik penjagaan, dijaga oleh malaikat Allah. Yang ketiga apa? Kufita, cukupkan dia, cukupkan rezekinya. Nah, makanya kalau suami mau berangkat kerja Bu, ingatkan doa ini. Bang, baca doa dulu Bang. Nah ya, doain. Jangan nanti pesannya, Bang jangan lupa ya nanti beli martabak kalau pulang gitu ya. Ya, ingatkan dia doa, Bang baca doa ini Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nanti dia bawa rezeki. Ya, kalau dia bawa rezeki yang berkah, walaupun itu sedikit, apa janji Allah? Kalau dia baca doa ini nih, dan dia bawa rezeki yang sedikit, kalau itu halal, itu berkah, apa kata janji Allah? Yang sedikit itu akan mencukupkan, yang sedikit itu akan menyehatkan, dan yang sedikit itu akan mensolehkan anak cucu kita di rumah. Nah, baca doa ini ya, makanya doa itu adalah silahul mu'min, senjatanya orang-orang beriman. Maka ingatkan ya, keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sehingga memang apapun yang kita jalankan semuanya dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nasta'in, na'buduka wa nasta'inu bika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Ya, ngadu kepada Allah, Bu. Kita punya Rabb yang maha segalanya. Kita ini makhluk yang dhaif, kita lemah.
Sekaya apapun kita, kita fakir di hadapan Allah, kita miskin di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan doa. Kalau kita nih habis sholat nggak pernah doa, mau berangkat dari rumah nggak pernah doa, di waktu pagi nggak pernah doa, malam nggak pernah doa, apa ancaman Allah? Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, wa man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang nggak pernah meminta, nggak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya, dimurkai oleh Allah dia. Ya, Allah murka kepadanya, maka minta kepada Allah. Ya, kita terbatas kita. Kalaulah kemudian kita udah terpenuhi semua urusan dunia kita, kalaulah kemudian kita udah terpenuhi kebutuhan dunia kita, minta urusan akhirat. Minta agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Itu kebutuhan kita. Kadang kita kan karena saking enaknya hidup lupa mikirin mati yang enak. Ya, maka minta kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Ya, minta diberikan agar kita terus disehatkan dalam ketaatan. Kita butuh kepada Allah. Nggak ada istilahnya, ya Ustaz, saya udah terpenuhi semuanya Ustaz. Gitu ya, Ustaz, Allah kan udah tahu Ustaz apa kebutuhan saya, nggak usah doa lah gitu. Nggak boleh begitu. Justru letak ibadah yang terbaik itu ketika kita meminta kepada Allah. Betul Allah Maha tahu, tapi ketika kita merengek, kita meminta, atau kita bangun di sepertiga malam, kita bermohon, kita bermunajat, di situ letak ibadah yang terbaik di hadapan Allah. Minta kepada Allah. Ya. Kalau kita punya waktu yang singkat, ya, kita terburu-buru, kita tergesa-gesa, apa doa yang sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu doa yang singkat, doa yang padat, yang sering Nabi baca, dan kalau doa itu kita baca, itu mencakup semua kebutuhan dunia dan akhirat kita. Itu jawabannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta itu. Jangan lupakan, di setiap kali kita berdoa, baca doa itu. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah sebuah doa yang mencakup semua kebutuhan dunia dan akhirat kita. Bahkan Allah mengabulkan apa yang tidak kita minta, padahal itu kebutuhan kita. Kan kita nggak tahu nih, apa sebenarnya yang kita butuhkan, itu kita nggak tahu kebutuhan nanti di masa depan kita, tapi Allah tahu. Dan Allah akan kabulkan bahkan apa yang tidak kita minta, dan Allah Maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah. Ya, dan Allah senang kalau kemudian kita beribadah minta tolong kepada Allah. Ya, mungkin kita berpikir, oh Allah Ustaz, ya, udah sekian lama saya meminta kepada Allah. Sudah sekian lama saya berdoa kepada, tapi Allah nggak kabulkan. Lihat para nabi, Bu. Manusia yang paling dekat dengan Allah, ya, manusia yang paling mulia di hadapan Allah, mereka diuji dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya, lihat Nabi Ayyub alaihi salam diuji dengan berbagai macam penyakit yang sangat parah, sampai habis semua badannya. Yang selamat dari tubuhnya ini hanya hanya lisannya dan hatinya. Dan Allah baru kabulkan doanya itu, Bu, berapa? Setelah 18 tahun. 18 tahun ditimpa oleh ujian penyakit. Baru Allah kabulkan setelah 18 tahun. Nah, jadi kalau kita berdoa nggak dikabulkan oleh Allah, ya, padahal kita masih rajin ibadah, kita beriman kepada Allah, maka ingat, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik, hikmah yang terbaik dalam kehidupan kita. Berbaik sangka kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang kemudian dia dalam keadaan sakit, dia doa sama Allah, ya Allah sembuhkan hamba ya Allah. Tapi kemudian Allah tetap puji dia dengan penyakit itu. Allah tahu, ini orang kalau dikasih sehat takutnya dia kembali kepada kemaksiatan ini, takutnya dia bermaksiat ini, maka Allah tetap uji dia dengan penyakit. Allah menghendaki kebaikan dalam kehidupannya. Dengan penyakit itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Boleh jadi penyakit itu yang akan mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ingat, bagi orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah, pasti ada hikmah yang terbaik yang sedang Allah siapkan untuk dia, yang telah Allah siapkan untuk dia. Ada satu kisah menarik ini, Bu. Kisah ini terjadi di kota Jeddah, di Saudi Arabia, di Jeddah ya, di tahun 90-an. Jadi ada seorang wanita muslimah, wanita solehah, muslimah, wanita solehah. Wanita ini rajin ibadahnya, rajin puasa sunnahnya, rajin baca Qur'annya rajin. Wanita ini diuji oleh Allah dengan seorang suami, suaminya senang bermaksiat kepada Allah. Suaminya orang kaya, tapi dia senang bermaksiat. Tiap malam dia mabuk, nggak pernah sholat. Ya, wanita ini punya 4 anak laki-laki. Dia punya 4 anak laki-laki, wanita ini. Suaminya nggak pernah sholat. Suaminya zalim. Suaminya apa? Kebiasaan memukul dia. Punya kebiasaan memukul dia, menzolimi dia. Di suatu malam suaminya ini pulang suaminya dalam keadaan mabuk. Dia dalam keadaan mabuk. Ini kisah nyata. Ya, mabuk, ya. Istrinya lagi membaca Al-Qur'an. Kemudian pintu itu digebrak sama dia. Ya, dipukul kuat pintunya, kemudian dia masuk dalam keadaan mabuk. Dan kemudian dia melihat istrinya, kemudian apa? Baca Quran, ditendang sama dia, dipukul istrinya. Sampai kemudian Quran yang dibaca oleh istrinya itu kemudian dia ambil, dia sobek-sobek Quran itu. Dia sobek-sobek Quran itu. Coba Bu, kalau punya suami begitu mau diapain tuh, Bu? Ya. Ini ujian, Masya Allah ya. Orang kan diuji dengan berbagai macam ujian. Ada yang diuji melalui suami, ada yang melalui anak-anak ya. Ada yang melalui ekonomi, itu ujian. Wanita ini diuji dengan suami yang bermaksiat kepada Allah. Disobek-sobek Quran sama dia. Akhirnya wanita itu nggak tahan, kemudian dia apa? Dia mendatangi seorang syekh. Ada syekh di Jeddah. Syekhnya ini udah sepuh, dia udah tua, sangat tua usianya. Di kisah itu dikatakan usianya itu dia berusia 90 tahun syekhnya. Syekhnya berusia 90 tahun. Udah sangat sepuh banget syekhnya. Ya. Kemudian wanita itu dia datang, ditemani oleh temannya, dia cerita tentang rumah tangganya. Dia bilang dia udah nggak kuat punya suami seperti itu, mabuk, bermaksiat, nggak pernah sholat, ya, menzolimi dia, mukulin dia. Sampai terakhir kata wanita ini, sampai mushaf Quran, ayat-ayat Allah itu kemudian disobek-sobek sama dia. Dia udah berada di puncak kesabarannya, dia udah nggak kuat, kata wanita itu. Kemudian syekhnya merespon dengan penuh ketenangan. Kata syekhnya, nak, kata dia, berapa? Engkau punya anak berapa? Ditanya anaknya, berapa engkau punya anak? Kata syekhnya. Kata wanita itu, aku punya 4 anak laki-laki. Kemudian kata syekhnya, jika engkau nanti berpisah dengan suamimu, nak, dia panggil nak sama wanita itu. Jika engkau nanti berpisah dengan suamimu, nak, 4 anak laki-laki itu nanti sama siapa tinggalnya? Maka kata wanita itu, pasti dengan bapaknya. Karena bapaknya ini punya harta, punya duit. Dan pasti bapaknya ini dengan kekuatan harta yang dia miliki, dia akan mengambil anak-anaknya. Maka ketika syekhnya itu kemudian dia mendengarkan hal itu, kata syekhnya, nah, bersabarlah, terus beribadah kepada Allah, terus berdoa. Kata syekhnya, Allah yang menggenggam hati suamimu itu Allah yang menggenggam hatinya, dan Allah yang lebih tahu kapan Allah akan membolak-balik hatinya, yang akan merubah dia. Allah yang tahu. Tugasmu bersabar dan berdoa, bertahanlah. Diminta sama syekhnya untuk dia bertahan dengan rumah tangganya. Nah, kemudian wanita itu mentaatinya, kemudian dia pulang. Kemudian hari berlalu, pekan berlalu, bulan berlalu, sampai 1 tahun. Ketika kemudian 1 tahun, kemudian dia kembali menelpon syekh itu. Dia bilang, syekh, assalamualaikum ya syekh. Dia jawab sama syekhnya. Ya, kata wanita itu, syekh masih ingat nggak sama ana? Siapa ini? Kata syekhnya. Syekhnya lupa dia. Ini ana yang dulu datang setahun yang lalu, kata dia. Yang waktu itu ana curhat tentang suami ana, yang tukang mabuk, kata dia, yang tukang mabuk dulu. Baru syekhnya ingat, oh iya. Nah, pas dibilang tukang mabuk, ingat syekhnya. Iya, yang dulu engkau ingin berpisah dengan suamimu. Iya, kata dia. Terus ditanya, bagaimana kabarmu, bagaimana kabar anak-anakmu? Terakhir ditanya, bagaimana dengan suamimu? Maka kata wanita, ya syekh, ya, Masya Allah, tabarakallah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala,
suamiku itu hari ini menjadi laki-laki yang soleh. Setiap subuh dialah orang yang pertama yang membuka pintu masjid. Masya Allah, dengan kesabaran, dengan doa. Maka kata syekhnya, ketahuilah, kalau kita bersabar, ya, kalau kita terus beribadah, kalau kita terus berdoa, maka itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Kebayang nggak kalau setahun yang engkau berpisah dengan suamimu? Awalnya di rumahmu itu cuma ada satu tukang mabuk, hanya satu tukang mabuk, suamimu tukang mabuk. Tapi kalau engkau berpisah, engkau telah melahirkan 5 orang tukang mabuk, karena engkau punya 4 anak laki-laki, dan dia akan bersama dengan suamimu. Tapi dengan kesabaranmu, dengan doamu, maka Allah selamatkan keluargamu. Maka Allah bilang, ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Setiap kita punya ujian kehidupan yang berbeda. Ya, kalau ujian itu membuat kita tidak pernah meninggalkan ibadah, ingat ya, kalau ujian itu membuat kita tidak pernah meninggalkan ibadah, maka itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Yang boleh jadi ujian dan musibah itu yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabarlah. Karena untuk menjadi orang baik itu, ibu-ibu, untuk menjadi orang baik itu, hidup kita tidak akan pernah baik-baik saja. Ingat itu. Kalau kita udah berkomitmen ingin jadi orang baik, hidup dalam kebaikan, dan ingin mati sebagai orang baik, dan di akhirat mendapatkan kebaikan yang dibalaskan dengan puncak kebaikan yang bernama surga, jadi orang baik itu kabarnya untuk kita adalah hidup kita tidak akan pernah baik-baik saja. Kita akan diuji. Itu uji. Kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah. Ya. Maka kata Nabi kita yang mulia di hadis Sahih Muslim, ya, kata Nabi kita yang mulia, mazalal bala lil mu'minina wal mu'minat hatta yalqallah laisa lahu khati'ah. Sepanjang kalian beriman kepada Allah, sepanjang itu juga ujian kehidupan akan datang kepada kalian. Sepanjang kalian beriman. Ya. Mungkin kita iri sama tetangga kita mungkin atau sama orang lain, ya Allah itu orang kayaknya hidupnya enak-enak banget gitu ya. Nggak pernah sholat gitu kan, nggak pernah ke masjid, tapi hidupnya begitu tenang. Itu pandangan kita. Dan itu bentuk cara setan untuk menghiasi kemaksiatan. Tidak ada kehidupan yang terbaik kecuali kehidupan kita dihiasi dengan ibadah kepada Allah. Itu kehidupan yang dijanjikan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingat, ya, kalau ujian musibah itu membuat kita tidak pernah meninggalkan ibadah, bahkan makin dekat dengan Allah, itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Yang bahaya itu kan kalau kita terus dikasih nikmat terus kita makin jauh dari Allah, itu yang bahaya, Bu. Terus dikasih nikmat terus makin jauh dari Allah, itu yang bahaya. Ya. Kata para ulama kita, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap bertambah nikmatmu tapi tidak bertambah ketaatanmu kepada Allah, nikmatmu bertambah, usiamu bertambah, tapi engkau tidak makin taat kepada Allah, maka baliyatun, itu bencana terbesar dalam hidup. Jadi kalau kita bertambah nikmat tapi nggak makin dekat dengan Allah, maka itu bencana kehidupan yang besar. Ya, takutlah kepada Allah. Ya, karena ingat ya, waktu yang hari ini kita lewatkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan Allah sebagai penolong kita. Ya, kan janji Allah itu yang beriman nggak dikasih musibah, kan bukan itu janji Allah. Yang beriman itu nggak bakal kena musibah, bukan itu janji Allah. Tapi justru makin tinggi iman, makin besar musibah, itu janji Allah. Tapi Allah bilang setiap musibah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, itu janji Allah. Nah, maka ketika kemudian kita diuji oleh Allah, harusnya kita makin dekat dengan Allah, ya. Jadi ingat, janji Allah untuk orang-orang yang beriman, janjinya bukan tidak dikasih musibah, tapi janjinya setiap musibah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Maka kita harus semakin kuatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ya, ayat yang kita hafal surat Al-Fatihah ini,
Itu Allah juga bilang sama kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi ingat ya. Di sini kita memohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk jalan yang lurus. Ihdina. Ihdina itu maknanya dua. Yang pertama di situ dikatakan tunjuki kami. Tunjuki kami. Siapa kami di situ? Kami yang dimaksud kata ulama ada dua hal. Yang pertama kami di situ adalah kita bermohon kepada Allah untuk diri kita dan untuk orang-orang beriman semuanya agar diberikan hidayah yang lurus. Makanya kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita mendoakan diri kita dan semua orang-orang yang beriman. Yang kedua kata para ulama, ihdina itu tunjuki kami di situ adalah kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Karena seorang kepala rumah tangga dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Nah, ya, makanya yang paling berat tugas seorang kepala rumah tangga itu adalah membimbing tangan istrinya dan anak-anaknya untuk menuju surga. Ini yang paling berat. Makanya kalau kita berumah tangga, kita punya anak-anak, ingat yang paling berat bukan ngasih makan, bukan itu yang paling berat. Kalau ngasih makan rezeki itu sudah Allah tentukan. Tapi yang paling berat apa? Mengantarkan keluarga kita untuk menuju ketaatan kepada Allah, menuju surga, itu yang paling berat. Makanya visi rumah tangga itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau kita ditanya apa tujuan orang berumah tangga? Tujuan berumah tangga itu untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Ya, jadi yang paling berat itu bukan ngasih makan, tapi yang berat adalah membimbing tangan istri dan anak-anak untuk menuju surga. Makanya rumah tangga muslim itu bukan sehidup semati, tapi rumah tangga muslim itu adalah sehidup sesurga. Ya, hidup di dunia dan kembali nanti hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kalau ada yang yang lagi nikahan, kita datang ke undangannya, terus kita biasanya ngucapin semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalimat itu kan kita ambil dari Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ibu-ibu ingat, sakinah itu ketenangan hati. Ini harta yang paling berharga di rumah tangga, sakinah. Orang nggak bakal bisa tenang hatinya di rumah tangga kecuali di rumah tangga itu senantiasa dibacakan ayat Al-Quran. Segede apapun rumah kita, semewah apapun rumah kita, nggak bakal tenang isi di dalamnya kalau kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir pagi dan petang. Rumah tangga itu hanya bisa tenang ketika ditegakkan ibadah di rumah tangga itu, sakinah. Kalau mawaddah itu kasih sayang, ya. Dan sebagian para ulama mengatakan mawaddah juga bahasa kata-kata maddah, materi. Nggak dipungkiri bahwa harta juga bisa membawa kepada kebahagiaan, tapi harta yang berkah gitu. Dan Allah bilang kalau memang berumah tangga itu niatnya untuk ibadah, nggak usah khawatir karena harta. Allah yang mengatakan wa in fuqara yughnihumullah. Jika kalian menikah, nikahnya itu niatnya karena Allah untuk menyempurnakan agama kalian, untuk beribadah kepada Allah. Fakir kalian, fakir, miskin kalian, itu Allah akan cukupkan, Allah akan kayakan kalian kalau nikah niatnya benar. Mawaddah, ini janji Allah. Ya, rahmah itu kasih sayang yang Allah berikan. Dan ulama membahas, kata para ulama, ya, ketika ada seorang ulama ditanya apa yang menjadi ukuran suami itu sayang sama istrinya, apa bu? Apa yang jadi ukuran dikatakan suami itu sayang sama istri? Apakah dilihat dari uang belanja yang dia kasih banyak tiap hari? Kalau dia ngasihnya tiap hari 1 juta, 2 juta tiap hari, berarti sayang nih suami ini. Apa itu ukurannya? Nah, ya, kata para ulama kita nih, perhatikan, mudah-mudahan ini ada di suami kita ya. Kata para ulama, ukuran suami itu sayang kepada istrinya, ukurannya adalah dilihat sejauh mana dia peduli dengan urusan agamamu. Dikatakan suami itu dia sayang sama istrinya sejauh mana dia peduli dengan urusan akhiratmu. Ya, malam-malam ibu dibangunin ya. Dia bilang, yuk sholat tahajud. Nah, dibangunin sama dia. Ya, pagi-pagi diingatin. Kata dia, mah udah baca zikir pagi belum? Diingatin sama dia. Ya, kalau kemudian kita
telepon sama teman, kemudian ternyata pas obrolan kita sibuk gunjingin orang, ngomongin orang, ditegur sama dia. Karena dia nggak pengen isinya masuk dalam neraka, nggak pengen dia. Katanya jangan ngomongin orang, dosa itu, diingatin sama dia. Nah, kata para ulama, dikatakan suami itu dia sayang sama istrinya ketika dia peduli dengan urusan agama. Ya, karena dia tidak pengen istrinya disiksa oleh Allah. Dia nggak pengen istrinya dimurkai oleh Allah, maka dia selamatkan. Ya, nah ini kaidahnya. Jadi dilihat sejauh mana dia peduli dengan urusan agama. Makanya kata Nabi kita, wa fadluhu, dikatakan kalian itu mukmin yang kaya. Mukmin yang kaya. Apa ukuran mukmin yang kaya? Kata Nabi kita, dikatakan kalian mukmin yang kaya, apa ukurannya? Kata Nabi kita, lisanun dzakirun. Ketika kalian punya lisan kalian memperbanyak berzikir kepada Allah. Pakai lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua kata Nabi kita, qalbun syakirun. Ketika dia punya hatinya memperbanyak bersyukur. Berapapun yang dia peroleh, dia yakin ini adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan, yang tidak akan pernah berubah. Dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur di setiap keadaan. Itu orang mukmin yang kaya. Yang ketiga nih, ya, walahu zaujatun tu'inu ala amril akhirah. Dia punya pasangan hidup, dan pasangan hidupnya mengingatkan dia dalam ketaatan kepada Allah. Ya, hari Kamis umpamanya, ini ada kajian nih, Rabu Kamis, diingatin istrinya, jangan lupa ya hadir di kajian di taman-taman surga. Dia nitip doa sama istrinya, ya kan. Majelis ilmu ini kan salah satu faedahnya doa mustajab. Karena ketika tegak majelis ilmu di dunia, maka majelis itu dinaungi oleh malaikat, dan malaikat mengaminkan apa yang kita minta. Khafathumul malaika wa dzakaruhumullahu fi man 'inda. Dia senang kalau istrinya duduk di majelis ilmu. Nah, masya Allah ya. Nah, ini jadi ya, maka kita minta kepada ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukin kami kepada jalan yang lurus. Sirat itu artinya apa? Sirat, jalan. Dalam bahasa Arab itu, ibu-ibu, dalam bahasa Arab jalan itu sering diungkap dengan 3 kata. Syirat, yang kedua torik, yang ketiga sabil. Secara bahasa ini artinya jalan, tiga-tiganya nih, jalan. Sirat itu jalan, torik itu juga jalan, sabil itu juga jalan secara bahasa. Tapi secara konteks kalimat itu bisa berubah. Kalau syirat, kalau para ulama, syirat itu dimaknai syirat jalan yang mudah. Makanya syirat sering dikaitkan dengan siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu syirat. Kalau jalannya ada yang lurus, ada yang bengkok-bengkok, atau jalan dalam makna fisik, itu bahasanya adalah torik atau syari', itu bahasa Arabnya. Kalau jalan itu dimaknai dengan media atau perantara, itu dimaknai dengan sabil, fi sabilillah. Nah, sabil itu juga jalan artinya. Maka di Al-Fatihah ini Allah menggunakan kata as-sirat, siratul mustaqim. Kalau nanti di akhirat apa namanya itu di akhirat? Di akhirat namanya as-sirat tanpa mustaqim. Jadi di akhirat itu namanya as-sirat. Kalau siratul mustaqim itu adanya di dunia. Kalau sirat di akhirat itu maknanya dalam hadis Nabi dikatakan di Sahih Bukhari, di akhirat namanya as-sirat, nggak ada mustaqimnya, as-sirat. Apa makna as-sirat? Kata Nabi kita yang mulia, makna as-sirat adalah al-jasru ala dhahri jahannam. Sebuah jalan yang sangat halus dan tajam yang Allah bentangkan di punggung neraka jahanam. Itu sirat di akhirat. Nah, ya. Wa im minkum illa wariduha. Dan setiap manusia akan melalui sirat itu. Ada yang dia seperti mata berkedip nyampe ke ujungnya. Ada seperti orang berkendaraan kuda nyampe ke ujungnya, cepat dia berjalannya. Ada seperti kilat nyampe ke ujungnya. Ya. Ada seperti apa lagi? Ada seperti orang yang merangkak dia sampai juga. Ada yang dia berjalan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata beliau, kalau ada orang yang berjalan meniti asyirat, maka dia butuh waktu 500 tahun untuk nyampe ke ujungnya. Kalau dia berjalan kaki meniti asyirat, dia butuh waktu 500 tahun untuk nyampe ke ujungnya. Makanya kita kalau ngaji akidah ini, Bu, kita baru ngaji syirat saja nih, syirat, jembatan kecil itu,
itu dunia udah nggak berharga, Bu. 500 tahun baru nyampe ke ujungnya. Masya Allah. Ada yang dia berjalan tapi semua tubuhnya terkoyak berdarah-darah. Karena kata Nabi kita, sirat itu sebuah jembatan, tapi di atasnya itu ada kalalib mu'allaqah, ada kail-kail besi yang tajam yang terus bergerak, dan dia mengoyak tubuh orang-orang yang berjalan di sirat itu. Ya, tapi orang-orang yang beriman, yang menjaga ibadahnya, yang sering duduk di majelis ilmu, yang menjaga zikirnya, yang tidak menzolimi hak-hak orang lain, dia akan diselamatkan oleh Allah ketika dia meniti asyirat. Nah, agar kita bisa meniti asyirat di akhirat, maka tempuh siratal mustaqim di dunia. Apa itu siratal mustaqim di dunia? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Maka kita tempuh jalan orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu yang dimaksud? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tempuh jalan mereka. Jangan tempuh jalan al-maghdub. Apa itu al-maghdub? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dia punya ilmu, berilmu dia. Dia ngerti itu ibadah. Dia ngerti tentang bertauhid kepada Allah, bahkan dia paham tentang sosok Nabi yang mulia. Tapi dia mendurhakai dan mendustai ajaran Allah. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu Yahudi. Kalau dhalin itu Nasrani. Orang yang ketika dia beramal tapi tanpa ilmu. Makanya hari ini kita duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk kita berilmu. Ya. Nah, makanya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang bikin kita takut kepada Allah, ya. Takut kalau kita melanggar aturan Allah, takut kalau kita bermaksiat kepada Allah. Tanda ilmu kita ini berkah, kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, ziyadatul ilmi ziyadatul khasyah. Harusnya bertambah ilmu, makin bertambah takut kita kepada Allah. Kita kalau sholatnya terlambat, ada nggak rasa takut? Atau biasa-biasa saja? Lebih takut mana? Takut absennya telat masuk kantor, atau takut terlambat sholat? Nah, ya. Nah, kita yang tahu jawabannya, ya. Yang terlambat sholat berarti masya Allah, ya Bu, ya, udah beriman banget itu, ya. Nah, ada teman di kantor, ya, naik angkot, absennya itu jam 8, dia jam 7 kurang 10 itu masih di atas angkot, dia macet, masya Allah, Jakarta, ya. Nah, tiba-tiba pas dia udah detik-detik mau jam 8 keluar dari angkot dia, ya. Kemudian dia bayar langsung, ya, dia kasih duit 50.000. Gitu. Ini bang, duitnya 50.000 gitu. Kata abangnya, mbak tunggu dulu, ini masih ada kembali. Enggak, ambil aja, kata dia. Dia buru-buru, dia mau absen dia. Coba bayangkan manusia, ya, begitu takutnya terlambat, ya, karena akan dipotong mungkin beberapa rupiah gitu. Tapi orang kadang terlambat sholatnya, nggak menegakkan qobliyah subuh, kebaikan lebih baik pada dunia dan seisinya, nggak sholat duha, nggak zikir pagi dan petang, nggak pernah baca Quran, orang biasa-biasa saja, tidak pernah merasa rugi. Nah, makanya tadi, ya, kata di antara tanda Allah berpaling darimu, kata Imam Ahmad, kata beliau yang tadi, ya, ketika engkau begitu sibuknya dengan dunia, lupa dengan ibadah. Yang kedua, kata beliau, ketika engkau begitu merasa rugi dengan perkara-perkara dunia, tapi nggak pernah merasa rugi dalam hitungan-hitungan akhirat. Nah, ya, maka hati-hati, boleh jadi itu tanda Allah berpaling dari kehidupan kita. Ya, maka jalan yang terbaik itu adalah tempuh jalannya Rasul dan para sahabatnya. Ini jalan keselamatan. Ya, berbagai macam perbedaan muncul di tengah-tengah masyarakat, berbagai macam penyimpangan akidah terjadi, berbagai macam penyimpangan ibadah terjadi, ya, maka ingat, pilihlah satu jalan. Kata Nabi kita, ma'ana alaihi wa ashabi, jalannya Rasul dan para sahabatnya, tempuh jalan itu, maka kita akan selamat, ya. Maka bagaimana kita berakidah sebagaimana yang Rasul ajarkan, bagaimana kita beribadah sebenarnya yang Rasul ajarkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang terbaik, jalannya Rasulullah dan para sahabat. Dan kemudian cintai sunnah beliau, ikuti sunnah beliau, ya. Kita di hati kita ada nggak kerinduan ingin berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti di hari akhirat, Bu, di surah Ambasa dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi,
wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari akhirat itu seorang ayah akan lari dari anaknya, seorang ibu akan lari dari anaknya, seorang suami akan lari dari istrinya. Manusia sibuk urusannya masing-masing. Tapi di hari akhirat akan ada satu sosok manusia yang akan sibuk untuk kita, yang akan memberikan syafaatul uzmanya kepada kita. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang sibuk dengan urusannya masing-masing, nyelamatin dirinya masing-masing, akan ada satu sosok manusia yang terbaik yang dia sibuk untuk kita. Maka cintai Rasul kita, cintai sunnahnya, ya. Maka masya Allah, ya. Adakah di hati kita ada nggak kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Di akhir kajian ini saya menyampaikan satu hal yang menarik, ya. Ini hadis ini terdapat di kitab Khunus Riyadhus Shalihin, salah satu kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala cerita sama kita. Kata Syekh Utsaimin, dulu pertama kali Masjid Nabawi dibangun, itu dibangun dengan bangunan yang sangat-sangat sederhana. Dan di Masjid Nabawi itu, di depan Masjid Nabawi itu dulu pertama kali dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya, di depannya itu ada pohon kurma, Bu. Jadi di depan masjid itu ada pohon kurma. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah kepada para sahabat, yang menyampaikan nasihat, ya, Nabi itu sering bersandar atau memegang pohon kurma itu. Ya, jadi Nabi sering bersandar atau Nabi pegang pohon kurma itu. Sampai di satu waktu kaum Ansor, sahabat-sahabat Ansor, sahabat penduduk Madinah, mereka membangunkan mimbar untuk Nabi. Nabi dibangunkan mimbar untuk tempat Nabi berdakwah. Dan kita tahu mimbar Nabi itu dia pakai tangga naik ke atas gitu, itu mimbar Nabi. Ya, dan Nabi semenjak kemudian mimbar itu kemudian didirikan, Nabi udah nggak pernah lagi bersandar di pohon kurma itu. Jadi kalau Nabi berdakwah, Nabi di atas mimbarnya berdakwah. Ini kisah sahih, ya, terdapat di Sahih Bukhari kisah ini. Kemudian ketika Nabi berdakwah di atas mimbarnya di suatu waktu, Nabi berdakwah di atas mimbarnya, kemudian Nabi mendengarkan ada suara tangisan, seperti suara anak kecil menangis. Suara itu sayup-sayup terdengar gitu. Dan dengan izin Allah, semua sahabat yang hadir itu juga ikut mendengarkan suara itu. Semua sahabat mendengarkan suara itu dengan izin Allah. Mereka juga dengar hal yang sama, sahabat terdengar. Di hadis dikatakan suara itu seperti suara onta yang meringkih, suara tangisan anak kecil, seperti suara anak kecil menangis. Kemudian suara itu terus membesar, suara tangisan itu terus membesar, dan Nabi dan para sahabatnya mendengarkan suara itu. Masya Allah, ya. Siapa yang nangis tuh, Bu? Tiba-tiba Nabi turun ke bawah dari mimbarnya, kemudian Nabi turun ke bawah. Kemudian Nabi mendekati pohon kurma. Dan kemudian Nabi mengusap pohon kurma itu. Suara tangisan yang tadinya terdengar besar tangisannya, tiba-tiba suara itu mulai mengecil. Kemudian Nabi memeluk pohon kurma itu, dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suara tangisan itu pun terdiam, tenang, dan tidak terdengar lagi suara tangisan. Kalau kita baca di kitab Ushulus Sunnah, di antara mukjizat Nabi adalah mukjizat ketika pohon kurma menangis. Allahu Akbar. Pohon kurma menangis. Kenapa dia nangis? Ya. Dia rindu dengan Nabi kita yang mulia. Bayangkan pohon yang tidak punya akal itu, dia nggak punya akal dia nggak punya pikiran dia, tapi dia rindu dengan manusia yang mulia ini. Dulu dia sering dipegang oleh Nabi, dulu Nabi sering bersandar kepadanya, tapi sejak mimbar dibangun, Nabi nggak pernah menyentuh dia rindu. Hadis ini terdapat dalam kitab Fathul Bari, dan hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Perhatikan, kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, Masya Allah, ya, kata beliau, ya maqsarul muslimin, kata beliau, ya maqsarul muslimin, wahai orang-orang yang muslim, wahai orang-orang Islam, kata Imam Hasan Al-Basri, innal khasabata tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biliqaihi.
Tahukah kalian, pohon kurma itu dia rindu ingin berjumpa dengan Rasul yang mulia. Ya Allah, Masya Allah. Begitu baiknya akhlak Nabi kita yang mulia. Manusia yang berjasa kepada kita. Ya. Sampai pohon kurma saja nangis ingin bertemu dengan beliau. Nggak punya akal pohon itu. Tapi dia rindu. Kata Imam Hasan Basri, wa antum ahakku mustakun ilaihi. Makanya harusnya antum, kita semuanya, kata beliau, kita semuanya harusnya kita lebih berhak untuk merindukan Nabi kita yang mulia. Bu, Nabi kita itu, Bu, ya, di detik-detik wafatnya itu kita yang beliau ingat, bukan istri-istrinya, Bu, bukan anak-anaknya. Beliau katakan ummati, 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 ya Jibril, umatku, umatku. Dan nanti di hari akhirat beliaulah orang yang sangat sibuk untuk kita. Bahkan beliau pernah bilang sama sahabatnya, ketika sahabatnya lagi kumpul, kata Nabi kita yang mulia, kata beliau, ana mustaqun ila ikhwani. Kata Nabi kita, aku tuh sekarang, ya kata Nabi kita, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, sahabat merasa heran dengan pernyataan ini. Kata sahabat, ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Kata Nabi kita, enggak. Bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Kalian sahabatku. Yang aku rindui itu adalah orang-orang yang nanti hidup di akhir zaman. Mereka enggak pernah berjumpa denganku, enggak pernah berjuang bersama aku, enggak pernah menyertai dakwahku, tapi mereka beriman dengan sunnah-sunnahku. Mereka beriman dengan ajaranku. Maka mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan beliau. Makna dari Siratal ladzina an'amta alaihim, maknanya adalah bagaimana kemudian kita mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Itulah jalan keselamatan, ya. Nabi kita sayang sama kita. Kata para ulama, sayangnya Nabi kita kepada kita melebihi sayangnya ibu kandung kita kepada kita. Ya, beliau sayang sama kita dan beliau merindukan kita. Ya, maka Masya Allah akhlak beliau yang mulia. Ya, beliau cinta kepada umatnya, sayang kepada kita dan mendoakan kita setiap saat. Ya, apa kata Nabi kita yang mulia? Kalau ada seorang muslimah bangun di pagi hari, maka mereka telah mendapatkan doaku. Apa doa Nabi kita yang mulia? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang bangun di waktu subuh. Bayangkan awal kita bangun saja, itu kita udah berada pada doa terbaiknya Rasulullah SAW. Begitu sayangnya beliau kepada kita. Ya, maka tempuh jalan beliau, ya, tempuh ajaran beliau, ikuti sunnah-sunnah beliau, contoh akhlak beliau, maka insya Allah Allah akan berikan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu dulu kajian kita pada hari ini. Ya, insya Allah nanti kalau Allah masih mengizinkan nanti kita akan lanjut pada pembahasan lanjutannya. Demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya, dalam keberkahan Allah, dibimbing kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, ya. Nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmin nafi wal amal shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.